Sebetulnya Oma sama Vito udah nawarin bantuan sama saya. Tapi saya belum bisa terima. Karena saya ingin menyelesaikan ini semua sendiri. Saya yakin loh, vendor itu pasti akan kejar kamu terus. Dan saya sebagai mertua. Saya sangat menghargai bantuan Pak Raymond, tapi sepertinya saya nggak bisa, Pak. Saya takut kalau saya menerima itu yang ada Mel malah tambah marah. Udah, kamu tenang aja. Ya? Suamiku sayang, akhirnya aku keterima kerja di PT Gold Medal Corporation. Aku seneng banget sayang. Aku baru sadar kalau Gold Medal yang dibicarain Putri tadi itu perusahaan besar di bidang perminyakan. Semoga aja Putri cocok kerja di sana. Good afternoon, Pak Rizky. Siang, Ibu Luna. Oke, jadi kegiatan Pak Rizky hari ini jam 1 siang Bapak bakal ada meeting dengan Ibu Sofia dari Gamma Group di Cafe Madeline karena sekalian juga Ibu Sofia mau survei tempat. Lalu jam 2:30 Bapak bakal ada virtual meeting dengan Mr. Cliff dari Kanada. And then Bapak bakal ada visit di Cafe di Senopati. Terima kasih Ibu Luna atas pemberitahuan schedule saya. Tapi, kok kamu yang bacain schedule saya? Karena mulai hari ini aku akan jadi asisten pribadi kamu. Wait. Kamu lagi bercanda ya? Hah? No, I'm not. Aku beneran udah bilang sama Papi kalau aku mau jadi asisten pribadi kamu. Dan Papi setuju kok, karena menurut Papi kamu pasti bakal butuh bantuan aku. Terus usaha gelato kamu gimana? Bukannya kamu harus ngurus di sana ya? Itu mah gampang. Bisa kok, pasti aku bisa ngehandle semuanya. Hobi aku kan multitasking. Terus kamu bakal tahu dong semua kegiatan saya? Emang kenapa? Nah, Rero. Justru saya seneng bisa didampingi sama kamu. Ya, selama itu nggak mengganggu pekerjaan utama kamu. Soal itu kamu nggak usah khawatir. Aku bisa atasin semua kok. Oke. Luna udah mulai overprotective sama gue. Sampai-sampai dia bela-belain mau jadi asisten pribadi gue. Padahal kan dia anak yang punya perusahaan ini. Dulu aja Mel sampai gue paksa buat jadi asisten pribadi gue. Sekarang Luna tanpa gue suruh malah inisiatif sendiri. Yaudah deh, kalau gitu sekarang mendingan Bapak siap-siap, kita langsung ke Cafe Madeline. Ketemu Bu Sofi, oke? Materi meetingnya udah saya siapin juga, jadi Bapak tenang aja. Oke, thank you ya. You're welcome. Yuk. Yuk, buruan Iya, yuk. iya. Kamu ikut aku, ayo. Tadi kan ini mau berapa toko, Mel? Mana yang cocok 1, 2. Mbak boleh tolongin saya ya? Saya mau yang 1, 2, 3, terus yang tiga ini tolong ambilin sama yang bagus yang mana ya? Yang paling aku yang mana? Ini juga nggak sih? Ini juga ya? Ini bagus, Mbak. Oh, oke. 2, 3, 4. Yaudah, 4 ini deh Mbak, tolong ya, kita mau. Kasih ya Mbak. Oke, nih aku mau kamu cobain semua ini. Oke? Aku mau lihat mana yang cocok sama kamu. Segini banyaknya, Mel? Iya, ini coba kamu hitung cuma 10 loh. Aku biasanya ya kalau misalnya cobain baju 20-25 bahkan bisa lebih banyak. 25? Ya, enggak, tapi aku mesti ngapain kok nyoba baju sebanyak ini? Iya, aku mau ngubah aja penampilan kamu dari casual jadi formal. Ya udah, yuk buruan yuk. Ayo. Oh, 5 setel, oke? Ini kan 10, 5 aja. Please. No.
Gak bisa nawar-nawar. Ya udah pokoknya aku mau kamu cobain semuanya. Nanti setiap kamu cobain, kamu kasih unjuk ke aku. Mel. Mana nanti aku yang pilihin yang mana yang bagus. Kayaknya ada yang salah deh. Apa yang salah? Harusnya kan aku yang nyetir mobilnya, kamu duduk di belakang. Karena kan sekarang kamu bos aku. Ya nggak bakalan lah. Papi itu suka banget sama kamu. Jadi mana mungkin kamu dipecat. Lagian juga kan aku baru aja ngelamar jadi asisten pribadi. Masa udah jobless lagi? Oh iya, kan masih ada 30 menit lagi nih. Kita mampir dulu yuk di butik. Buat? Aku ada urusan di situ. Lagian kita ngelewatin kok sebelum ke Cafe Madeline, kita pasti ngelewatin butiknya. Yuk. Oke. Aku seneng banget sayang. Aku nggak nyangka aku bisa diterima kerja di Gold Medal. Karena aku juga bingung sih kenapa bisa keterima. Soalnya kan aku nggak ada pengalaman di perminyakan. Cuman ya aku tahu sih aku harus banyak belajar. Pokoknya aku nggak mau ngecewain Mr. Smith karena dia udah percaya sama aku buat kerja di perusahaannya. Doain aku ya. Pangeran kelihatan gak tertarik dengar cerita aku soal diterima kerja. Kayaknya waktu aku cerita lagi gak tepat deh. Secara pangeran kan baru aja dapat musibah. Sayang, gimana pertemuan kamu sama investor dan vendor? Mereka bisa memahamin kondisi kamu sekarang kan? Ya, mereka sih ikut prihatin sayang. Tapi ya harus gimana? Namanya bisnis is bisnis. Aku tetap aja harus ganti rugi semua investasi yang udah mereka taruh di perusahaan aku. Tapi mereka kasih kamu dispensasi waktu kan? Ya awalnya enggak sayang. Tapi setelah aku ngobrol sama mereka, aku dikasih 2-3 hari untuk balikin semuanya. Gimana kalau kamu pakai tabungan aku aja dulu? Ya nggak banyak sih, tapi kan seenggaknya bisa bantu. Ya nggak mungkin dong sayang. Masa aku pakai uang pribadi kamu untuk masalah bisnis aku? Enggak lah, nggak mungkin. Ya nggak apa-apa dong. Kamu pakai dulu aja tabungan aku buat bayar ke investor sama vendor. Nanti sisanya ya kamu tinggal cari lagi buat bayar ke mereka. Bunda, tawaran dari Vito, dari Oma, dari semua orang aja aku tolak. Aku nggak mau mereka bantuin aku, apalagi pakai uang kamu. Udah ya Bunda, kamu simpan aja uang tabungan kamu. Ya, tapi kan sekarang kita udah suami istri. Udah kewajiban aku buat bantuin suami aku yang lagi kena musibah. Tapi kamu tahu kan, jumlah uangnya itu nggak sedikit loh. Uangnya besar loh jumlahnya. Iya, ya nggak apa-apa. Kamu pakai aja dulu tabungan aku. Lagian gaji aku di Gold Medal itu lumayan besar loh bulanannya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kalau kamu pakai tabungan aku. Pokoknya kita lewatin masalah ini sama-sama ya. Pokoknya sebagai suami istri, kita harus saling melengkapi. Makasih ya sayang. Kita coba pikirin ini matang-matang lagi. Tapi sekarang mendingan kamu makan dulu deh. Nanti kita bahas lagi soal ini, oke? Yang paling penting sekarang buat aku itu bukan apa-apa, bukan hal macem-macem, tapi kamu. Ada kamu di samping aku, itu lebih dari segalanya buat aku. Kita pasti bisa lewatin ini kok. Aku pasti bisa lewatin ini karena ada kamu di samping aku. Sandra, Iya Pak. tolong kamu hubungi Atta atau Gio, suruh ketemu saya. Saya mau bicarain masalah ganti rugi vendor itu loh. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Mari Pak. Misi Pak Bos, Jok, ada update apa? anak buah saya udah ngecek CCTV di perusahaan Mas Pangeran. Tapi ada satu CCTV yang nggak bisa dilihat Pak Bos. Apa itu? Ya saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas sekarang CCTV-nya dipegang sama manajer atau sama siapanya gitu. Kok aneh ya, Jok? Ya Pak, mungkin karena CCTV-nya rusak kali Pak Bos ya. Makanya CCTV-nya nggak bisa dilihat. Tapi Pak Bos tenang aja. Saya udah nyuruh anak buah saya buat menyelidikinya Pak Bos. Kenapa itu CCTV nggak bisa dilihat? Kok aneh ya? Dari rekaman CCTV yang dapat, kamu nemuin sesuatu nggak? Nah, ya sejauh ini sih
Nggak ada Pak Bos. Kayaknya ini benar-benar murni karena korsleting listrik. Dan saya melihat semuanya itu nggak ada yang mencurigakan Pak Bos. Kayaknya emang lagi apes deh. Kecurigaanku sama seperti Pangeran. Entah kenapa aku merasa kalau Rizky yang ada di balik kebakaran itu. Pak Regar, tadi masa iya saya tuh kenalin Citra sama Raffi, terus Citra buru-buru kabur gitu aja. Saya kan malu sama teman saya. Maybe she was shocked. Secara posisi Citra kan sekarang masih menjadi istrinya Atta. Tapi Raffi itu di atas segala-galanya ketimbang Atta. Saya yakin sekali kalau Citra sama Raffi, dia akan bahagia Pak Regar. Dia akan hidup nyaman ketimbang sama Atta itu. Ya, kebahagiaan itu kan relatif, Miss Dahlia. Apa yang baik buat kita kan belum tentu baik buat orang lain juga. Jadi that's why kita emang nggak bisa memaksakan kehendak orang lain. Terus Pak Regar tahu nggak? Tadi itu mas saya, Citra bilang ke saya kalau saya itu perawat tua. Saya itu udah umur segini nggak nikah-nikah. Saya benar-benar sedih Pak Regar. Seorang ponakan bilang saya seperti itu. Baru juga mau belai kepala Miss Dahlia dan mendaratkan di bau saya. Laler lagi muncul. Gagal deh jadi tempat bersandar. Citra benar-benar keterlaluan Pak Regar. Miss Dahlia, gini aja. Supaya Miss Dahlia nggak dibilang perawan tua terus, gimana kalau Miss Dahlia menikah dengan saya? Maaf Bu, Pak, pajangannya kepleset dari tangan saya jadi jatuh deh. Bisa Roh. Udah cepet beresin ya. Baru dengar saya ngajakin Miss Dahlia nikah aja, satu pajangan langsung jatuh. Gimana kalau nanti saya menikah beneran sama Miss Dahlia? Miss Dahlia nggak nangis lagi. Nangis lagi? Nangis? Pak Regar jangan ngomong gitu, saya jadi sedih lagi. Habisin aja nangisnya.